Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua dan senang sekali saat ini kita bisa bertemu kembali dengan program penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan saya akan memandu acara ini bersama saya, Peggy Skandar Wower, dan juga ditemani oleh Bapak Joko Santoso yang sebentar juga akan membawakan sesi kedua ya, motivasi rohani. Dan juga eh, tema kita pada sore ini adalah pandemi dan kesehatan mental oleh Yulia Dwi Saraswati SPSI MPSI. Wah, ini psikolog yang luar biasa, dari wajahnya udah kelihatan banget seorang psikolog ya. Namun sebelum kita mengikuti acara ini selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa. Sis Helen bisa buka dalam doa. Baik, mari kita sama-sama menundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, juga Bapa yang maha berkuasa, pada saat ini Bapa kami datang lagi bersama-sama di ruang Zoom ini untuk mendengar pemaparan dari Dr. Yulia Saraswati. Bapak, kiranya materi yang dibawakan akan dapat menambah pengetahuan kami tentang bagaimana supaya dapat hidup bebas dari masalah. Tuhan juga kiranya memberikan jaringan yang baik agar semua peralatan yang kami pakai dapat bekerja dengan baik dan tidak mengalami masalah. Kepada teman-teman yang lain, kiranya Tuhan memimpin mereka untuk dapat bergabung di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Sis Helen. Dan selanjutnya saya akan mengundang dokter bolehlah ya, Yulia Dwi Saraswati untuk bersama-sama. Ya, selamat sore, boleh di-unmute. Selamat sore Ibu Peggy, selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara Zoom meeting ini. Iya, selamat sore untuk seluruh partisipan dan senang sekali Ibu Yulia Saraswati sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini, dan khususnya bagi mantan-mantan penderita COVID, ini adalah satu hal yang patut kita ikuti bersama, suatu pembahasan yang baik. Bagaimana mental mereka yang pernah mengalami sakit ya, kena COVID pada saat yang awal-awal kan itu menderita sekali ya, begitu ya Dokter Yulia ya. Ya, Nah, betul. gimana memperbaiki mental itu supaya kembali normal, begitu kan ya? Oke, nah saat ini saya nggak usah berpanjang-panjang lagi, langsung boleh nih. Mau share materinya atau langsung nanti masuk tanya jawab? Tapi pastinya punya materi yang akan di-share ya, Dokter Ya, Yuli? saya ada materi sedikit ya. Saya akan mengulas mengenai self care, gimana supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke, boleh silakan di-share. Baik, saya izin untuk share screen juga ya Ibu. Ya, silakan. Dan kepada seluruh partisipan, jika ada pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaan melalui kolom chat, ya. Atau nanti kalau mau bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggil. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah. Nah, tinggal diperbesar ya. Oke. Klik yang bawahnya. Sebentar ini. Oh, ini soalnya dari web. Oh, boleh. Iya. Diputar lagi. Ya, udah. Terbalik-balik. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada sore hari ini saya berbicara mengenai pandemi dan kesehatan mental. 2 tahun terakhir ini kita hidup dalam masa pandemi, masa yang dimana kita harus beradaptasi secara besar-besaran nih. Karena kita harus ada social distancing, kita susah untuk pergi kemana-mana. Lalu
social distancing ini membuat kita semakin terisolasi sepertinya ya, dan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Nah, kita semua di sini selalu ingin mendapatkan suatu tubuh yang sehat gitu kan. Menurut WHO, sehat itu adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, di sini saya mau garis bawahi, ketika kita ingin sehat secara optimal, secara menyeluruh, bukan berarti kita itu nggak lagi sakit, tetapi mental kita harus sehat, sosial kita juga harus sehat. Kita harus bisa terhubung secara baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, berbicara mengenai kesehatan mental itu sendiri, WHO mengartikan kesehatan mental itu adalah suatu keadaan yang baik ya, di mana seseorang itu bisa menyadari kemampuannya, dia dapat menghadapi stres yang normal. Lalu dia juga dapat bekerja secara produktif dan menyenangkan, serta dapat berkontribusi dalam komunitasnya. Ciri-ciri yang bisa kita lihat nih, ketika dia adalah orang dikatakan dia sehat mental adalah ketika dia seorang pribadi yang bisa berkembang. Lalu dia mempunyai hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya. Dia juga bisa mengenal dan mengelola emosi yang ada di dalam dirinya, serta dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengambil keputusan, mencari solusi, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup yang berlogika. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita itu memiliki kesehatan mental? Kalau dikatakan WHO ketika sehat itu mencakup kesehatan mental, berarti sangat penting kita menjaga kesehatan mental. Dan ketika kita menjaga kesehatan mental kita, itu ada sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Apakah manfaat ketika kita menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis itu? Yang pertama adalah kualitas hidup kita meningkat. Nah, ketika kualitas hidup kita meningkat, kita juga memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Kesehatan fisik kita juga pasti akan lebih baik. Lalu kita memiliki pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, manfaatnya adalah produktivitas kerja kita meningkat, dan ketika produktivitas kerja kita meningkat, otomatis biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan kerja. Selain itu, manfaatnya adalah kita memiliki relasi sosial yang lebih sehat dan meminimalisir keterbatasan kita. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ternyata pandemi ini kan memiliki dampak yang sangat buruk buat kesehatan mental ini. Jadi menurut media Indonesia, pada Juni 2020, kasus gangguan jiwa itu meningkat. Yang tadinya yang tahun 2019 itu hanya tercatat 197.000 kasus, pada tahun 2020 itu meningkat menjadi 277.000 kasus, ya. Jadi melonjaknya sangat tinggi sekali. Lalu menurut Sehat Negeriku, ini saya ambil tanggal 13 Mei kemarin 2022, Menteri Kesehatan ya, Dr. Gigi Fensya Sitohang mengatakan bahwa dampak dari COVID-19 itu memperparah atau semakin mempengaruhi kesehatan jiwa. Karena apa? Karena angka prevalensinya meningkat 1-2 kali lipat dibanding kondisi sebelum pandemi COVID-19. Ini adalah angka prevalensi orang yang mengidap atau mengalami gangguan jiwa. Nah, ini ada beberapa contoh kelompok yang memang terdampak kesehatan mentalnya selama pandemi. Kelompok pertama disebutkan sebenarnya dia
adalah orang normal, tetapi karena ada masalah yang membuat dia semakin cemas mungkin, lalu membuat dia depresi, akhirnya dia mendapati sebuah gangguan jiwa. Kelompok yang kedua adalah mereka yang memang sejak awal sudah mengalami gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa, dan karena pandemi, kesehatan jiwanya itu semakin memburuk karena ada kondisi yang membuat dia semakin ditekan. Misalnya, dia ada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, karena suaminya atau jadi mereka berdua itu dua-duanya harus work from home, jadi semakin sering ketemu, semakin intens ketemu, kekerasan di dalam rumah tangganya itu semakin menjadi dan itu sangat memperburuk kesehatan mental dari kedua orang tersebut. Lalu kelompok yang ketiga adalah mereka yang memang sebelumnya sudah memiliki masalah kesehatan fisik. Nah, tapi karena sulit mengakses layanan kesehatan, mereka jadi takut ya untuk pergi ke rumah sakit, untuk berobat, padahal secara fisik mereka harus kontrol dan lain sebagainya. Maka karena pandemi ini memperparah kesehatan jiwanya dan kesehatan fisiknya. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang kita temukan di gelombang yang kedua, Juni 2021, ketika masalah oksigen langka, sementara asupan oksigen ke otak itu kurang. Bisa saja pada akhirnya menyebabkan gangguan jiwa yang menetap. Nah, dari 4 kelompok tersebut, ada survei yang mengatakan bahwa masalah bunuh diri di Indonesia ataupun di seluruh dunia, tapi kita membahasnya di Indonesia saja ya. Masalah bunuh diri ini semakin meningkat. 1 dari antara 5 orang di Indonesia berusia 15 sampai 29 tahun itu ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, pasca pandemi itu dikatakan lebih meningkat lagi. 2 dari 5 orang itu ada kepikiran untuk bunuh diri. Dan sekarang di awal tahun 2022 sekitar 1 dari 2 orang itu ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kalau kita lihat survei ini, semakin tahun semakin banyak orang itu memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Ya, mungkin dia itu mengalami kondisi yang menekan, lalu dia ada kecemasan, dia ada hal-hal yang membuat dia semakin depresi, lalu dia mendapat stigma yang tidak baik dari masyarakat, sehingga itu membuat dia semakin mengisolasi dirinya. Banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Mohon maaf, sebentar ya. Nah, untuk itu pada awal pandemi, mungkin sampai saat ini, Himpunan Psikologi Indonesia menyatakan adanya konsultasi gratis, jadi layanan psikologi untuk sehat jiwa yang dinamakan Sejiwa, dan ini adalah gratis. Jadi orang-orang atau Bapak Ibu yang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan stres bisa hubungi di 119 extension 8 untuk membantu mendapatkan layanan psikologi. Nah, kita tadi berbicara mengenai pandemi dan mengenai dampak buruk yang sudah dampak buruk COVID yang sudah membuat masalah gangguan jiwa itu semakin berkembang dan semakin banyak. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, salah satunya adalah self-care atau perawatan diri. Apa sih itu perawatan diri? Apakah kita harus pergi ke salon untuk merawat rambut kita, untuk merawat wajah kita, atau kita harus manicure pedicure? Seperti itukah self-care? Bukan. Jadi
self-care adalah aktivitas atau inisiatif dari individu, dari seseorang untuk dilaksanakan dan itu untuk mempertahankan kehidupan, kesejahteraan, dan kesehatan kita. Jadi ibarat handphone, ketika kita men-charge handphone itu, dia kan pasti baterainya akan penuh lagi. Demikian juga dengan self-care. Ketika kita melakukan self-care, itu akan mempertahankan kesehatan mental kita, kesehatan fisik, kehidupan kita, dan kesejahteraan dari kehidupan kita sendiri. Apa manfaat dari self-care? Ketika kita rutin melakukan self-care, kita akan lebih mampu untuk mengatasi stres. Lalu kita juga bisa meningkatkan resiliensi kita. Apa sih resiliensi? Resiliensi adalah keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi, ketika kita menghadapi situasi yang buruk, yang tidak bisa kita ubah, berarti kita harus mempunyai resiliensi. Supaya apa? Supaya kita berhasil dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan stres. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengurangi masalah gangguan mental. Saya izin minum dulu sebentar ya. Ya, silakan. Mohon maaf, di sini hujan, jadi saya harus agak berteriak sedikit. Nggak apa-apa. Nah, jadi kita tadi sudah berbicara mengenai self-care. Ternyata self-care ini ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah secara fisik, yang kedua secara sosial, yang ketiga secara mental, yang keempat secara spiritual, dan yang terakhir secara emosi. Kita akan bahas satu-satu ya, gimana sih kita melakukan self-care dari setiap dimensi yang ada. Yang pertama secara fisik. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merawat diri kita? Yang pertama, kita harus memiliki aktivitas yang bisa kita lakukan dan itu tidak melanggar batasan-batasan dari kita ya. Jadi misalnya dia seorang pekerja, dia tidak melakukan banyak pekerjaan yang akhirnya membuat dia lelah secara fisik. Ketika dia lelah, dia harus istirahat. Jadi dia tahu batasan fisik atau batasan aktivitas fisik yang dia bisa lakukan. Lalu yang kedua, nutrisi. Ini berhubungan dengan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Itu harus cukup ya nutrisinya. Lalu yang ketiga, dia harus beristirahat. Lalu yang keempat ada olahraga. Dan yang kelima adalah pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah ya kita di sini memang sudah belum terbebas 100% dengan COVID-19, tapi sekarang ada penyakit baru, hepatitis akut. Gimana kita mencegah supaya kita tidak sakit? Berarti kita harus menjaga imunitas kita. Kita harus tetap cuci tangan, memakai masker, lalu kita harus menjaga kebersihan alat makan dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyakit. Lalu secara sosial, yang kita bisa lakukan adalah tetap terhubung dengan teman dan keluarga melalui aplikasi ataupun ketika memang kita sudah bisa tatap muka, kita mengunjungi keluarga dan teman kita. Jadi intinya adalah kita tetap memiliki hubungan yang dekat dan positif. Dan bisa juga kita menikmati alam bersama dengan teman-teman kita. Lalu secara mental, yang bisa kita lakukan adalah kita mengelola stres. Nah, yang perlu kita ingat adalah stres itu tidak bisa kita hindari. Stres itu bisa kita kelola dengan cara kita sendiri. Lalu yang kedua, kita bisa positive self-talk. Atau bisa dikatakan adalah kita memasukkan hal-hal yang positif.
hal-hal yang baik ke dalam pikiran kita dan ke dalam hati kita. Yang ketiga, kita memiliki cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik berarti kita tidak selalu berburuk sangka kepada orang lain, kita tidak memfitnah orang lain, kita tidak ngegosipin orang lain. Lalu yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah aktivitas yang mengasah mental kita. Misalnya belajar sesuatu hal yang baru, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Secara spiritual yang bisa kita lakukan adalah berdoa, dan kita memiliki makna hidup. Apa sih makna hidup kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan saya di dunia ini? Lalu kita juga memiliki waktu yang khusus untuk bermeditasi. Kita membaca Alkitab, kita mengetahui apa sih yang Tuhan mau melalui ayat ini, apa yang bisa saya buat diri saya, dan bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Lalu dimensi yang selanjutnya adalah dimensi emosi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan dan memproses emosi kita? Jadi, kita harus punya cara yang baik dalam mengekspresikan emosi. Kita harus bisa menerima dan mengelola emosi yang memang terjadi di dalam hidup kita. Nah, itu beberapa dimensi self-care yang bisa kita lakukan. Intinya adalah ketika kita melakukan hal itu secara terus-menerus dan konsisten, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan psikologis yang baik dan kita bisa survive dalam mengelola atau mengatasi stres kehidupan yang ada sehari-hari nyata di kehidupan kita. Nah, saya ingin membagikan sedikit, ada 3 ayat yang saya suka. Yang pertama di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang terakhir di Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi, makanya kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kita harus terlebih dahulu memberikan kasih buat diri kita, supaya kita bisa merawat orang lain, mengasihi orang lain, dan tidak membenci orang lain. Pesan saya, tidak ada kesehatan yang sempurna tanpa kesehatan mental. Demikian materi yang bisa saya bawakan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing, saya persilahkan. Iya, terima kasih untuk materi yang telah dipaparkan tadi ya oleh psikolog Yulia Saraswati. Sangat berguna ya, sangat baik ini umumnya kepada kita semua yang sekarang berada di Zoom meeting ini ya. Oke. Di kolom chat belum ada pertanyaan yang keluar, namun saya ingin bertanya nih. Memang selama pandemi ini ternyata banyak orang yang sangat terganggu ya mentalnya ya, khususnya rumah tangga itu karena pada saat work from home, kemudian ada juga PHK ya, sehingga ekonomi menjadi terganggu marat-marit gitu ya, dalam rumah tangga jadi banyak perselisihan ya. Kemudian banyak yang sakit parah gara-gara stres dengan soal keuangan ini juga gitu kan. Baik bagi mereka yang senang bepergian, stres di rumah terus. Nah, ini rupanya sangat sulit ya untuk disembuhkan secara medis ya. Benar ya, kalau tadi paparan tadi kan, sehingga ada yang bunuh diri lah dan sebagainya, dan itu di berita-berita memang kita membaca ya berita-berita tersebut. Nah, apakah
yang sekarang ini, yang kejadian-kejadian yang sekarang ini, berapa persen mereka bisa tertangani yang mengakibatkan penyakit mental ini gitu loh? Dengan adanya pandemi ini, berapa persen kira-kira mereka yang terganggu mentalnya dan bisa tertangani sehingga mereka boleh kembali normal? Oh, suaranya nggak keluar. Oke. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Hmm. Jadi berapa persennya? Saya memang harus membaca jurnal lagi ya. Saya tidak ingat secara pasti berapa persenannya, angka presentasinya. Tetapi sejauh ini dari layanan yang sejiwa tadi, banyak sekali orang-orang yang menelpon ke sana untuk mendapatkan layanan psikologis karena dampak pandemi yang mereka rasakan pada saat itu. Dan puji Tuhan ya, ketika orang-orang terbuka, mereka membutuhkan pertolongan psikolog, membutuhkan pertolongan psikiater gitu. Mereka dapat tertangani dengan baik. Dan bila mana secara online itu kan memang sangat terbatas ya. Iya, betul. Jadi ketika tidak bisa tertangani secara online, biasanya kami akan merefer untuk pergi ke rumah sakit terdekat supaya mereka bisa mendapatkan layanan yang lebih maksimal. Begitu. Jadi ketika mereka sudah membuka diri dan sadar bahwa saya butuh pertolongan, pasti mereka akan tertolong. Tetapi kasihan juga ketika mereka masih takut ke psikolog karena takut dapat stigma yang negatif, dikatain gila lah, dikatain apalah. Nah, sayangnya di situ nih, biasanya mereka tidak akan tertangani ketika mereka tidak mau membuka diri. Betul, betul. Dan pada akhirnya mereka itu larinya ke dokter internis ya, yang namanya sakit asam lambung lah, jadinya begitu ya? Ya, bisa jadi mereka itu jadi psikosomatis ya. Sebenarnya dia lebih merasa cemas, merasa takut gitu kan, khawatir. Tapi karena mereka tidak menyadari itu semua, kan otomatis itu akan mengganggu fungsi organ tubuh yang di dalam. Karena hormon stres yang terlalu tinggi biasanya akan menyerang lambung. Oh, iya, betul. Hormon stres yang terlalu tinggi ya. Jadi pada akhirnya orang yang sehat hanya karena dia tidak bisa menangani stresnya, jadi kenalah penyakit yang namanya asam lambung, sakit mah, begitu ya. Nah, presentasi yang datang ke psikolog itu atau ke psikiater itu lebih banyak wanita atau pria? Presentasinya lebih banyak wanita sih, karena mungkin pria itu ada stigma yang jelek juga nih. Biasanya kan cowok harus kuat, cowok harus tangguh, cowok nggak boleh nangis. Nah, ini juga ada sesuatu kekeliruan ya, makanya cowok itu lebih banyak untuk menutup diri daripada wanita. Padahal kan ya kepribadian seseorang itu kan berbeda-beda ya. Bisa jadi ada cowok yang memang lebih rapuh atau bisa jadi ada wanita yang lebih tangguh gitu. Tapi bila mana kita bisa menyadari diri sendiri, kita bisa aware nih, oh saya sepertinya tidak mampu, saya membutuhkan pertolongan dan saya tidak malu untuk mencari pertolongan. Nah, itu bagus. Oke. Dan di kolom chat ada dari Pak Joko nih. Bagaimana mengatasi stres ketika terkena masalah? Ya, jadi stres ketika terkena masalah. Biasanya masalah itu yang memang membuat kita stres ya. Kita harus telaah dulu nih. Masalahnya masalah apa? Masalah kerja atau masalah dalam hubungan atau masalah yang lain. Nah, kalau memang masalah bisa kita tangani dengan segera, berarti supaya kita tidak stres, kita harus segera tangani masalah itu. Gitu.
Jadi Harus lebih spesifik sebenarnya. kembali lagi kepada diri kita ya, bagaimana kita mengatasi stresnya itu ya, masalah yang maksudnya gini, bagaimana kita menangani masalah yang ada di hadapan kita gitu, Ya, ya kan? Eee, jadi begitu tuh Pak Joko, jadi kita lihat masalah yang kita hadapi itu gimana. Nah, kalau masalah tak bisa teratasi dan tambah stres, wah ini dia, gimana tuh? Nah, kenapa bisa masalah itu tidak bisa teratasi? Nah, kita kan harus tahu juga nih, apakah karena sumber daya kita yang kurang mumpuni, atau memang itu berkaitan dengan orang lain yang akhirnya orang lain tidak mau menyelesaikan masalah itu, begitu kan? Nah, ketika kita bisa menghindari sumber stres atau masalah itu, kita bisa menghindari untuk beberapa waktu. Ya kan? Jadi cara pertama yang tadi adalah menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ketika memang tidak bisa diselesaikan, kita mencoba untuk menghindari beberapa saat atau meminta bantuan orang yang lebih mumpuni ya, orang yang lebih mampu dari kita. Gimana nih aku ada masalah ini, bisa nggak bantu untuk menyelesaikan? Atau seorang mediator misalnya itu ada hubungan antara si A dan si C gitu kan. Kita cari seorang mediator gitu. Nah, bila mana kita sudah menghindari, kita sudah meminta seorang mediator untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah kita, tetapi tidak bisa untuk tertangani dengan baik, berarti kita harus merubah diri kita. Apa nih yang salah dengan diri aku? Bisa nggak aku ya istilahnya beradaptasi untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Nah, itu sudah dijawab itu. Pak Joko bagaimana? Puaskah dengan jawabannya? Ya, ada lagi dari Lucianawati Dwi Harso. Bu, mau tanya, bagaimana sikap yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anak-anak yang mudah marah? Nah, ini sekarang dunia terbalik ya. Zaman dulu orang tua yang suka marah. Sekarang malah anak-anak yang marahin orang tua. Ini memang benar ini. Pertanyaan yang bagus sekali. Gimana tuh, Bu Julia? Iya, anak-anak yang udah marah. Nah, kita harus tahu karakter anak kita gimana nih. Bentar ya. Iya. Oke, yang lain boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mau bertanya langsung, silakan klik raise hand, nanti saya panggilkan. Oke, mohon maaf tadi ada anak-anak saya teriak. Nah, jadi kita harus lebih tahu karakter anak kita. Apakah memang dia itu dari kecil anak yang sudah mudah marah? Nah, kalau memang dia dari kecil itu anak yang sudah marah, biasanya kita tahu juga nih kebiasaannya dia itu bagaimana. Apakah ketika dia lagi asik nge-game gitu, lalu kita bilang, tolongin mama begini dong, tolongin mama begitu, biasanya kan anak-anak akan lebih mudah marah gitu ya. Jadi kita harus menerapkan peraturan, dan peraturan itu harus diterapkan secara konsisten, harus dilakukan secara konsisten. Misalnya, biasanya ini untuk anak-anak remaja ke atas ya. Kita memiliki waktu 24 jam dan itu sudah ada schedule atau jadwal rutin di mana dia harus main game, dia harus belajar, dia harus membantu orang tua, lalu melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Dan bila mana jam-jam ini dia tidak tepati, kita harus ada konsekuensi atau hukuman lah ya, kalau kita bisa bilang hukuman, supaya dia bisa disiplin dalam melakukan tugas harian atau tugas dia pada hari itu. Jadi kita bisa lebih membatasi diri, membatasi anak kita dengan peraturan itu supaya tidak ada gesekan-gesekan emosional yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya dia tidak mudah marah dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang mudah marah itu
Oh, biasanya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah-marah itu apakah termasuk ada gangguan mental? Ada juga gangguan kepribadian ya, memang dia intermittent explosive disorder. Masalah yang sangat sepele, dia mungkin mempersepsinya itu udah beda gitu ya. Kalau kita misalnya hanya disenggol gitu aja secara tidak sengaja dengan orang lain, biasanya kan ya akhirnya kita akan bercanda atau bagaimana, tetapi ada yang karena masalah sepele dan dia sedang tidak dalam kondisi yang tertekan ya secara emosional, dia marahnya itu sampai meledak-ledak. Memang ada sih gangguan yang dinamakan intermittent explosive disorder. Dia sangat mudah marah dan biasanya ini dimulai dari remaja awal dan berkembang sampai dewasa. Nah, ketika memang Bapak Ibu mengetahui anak Bapak Ibu ada yang seperti ini, bisa meminta pertolongan ke psikolog ataupun ke psikiater. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak ke psikolog itu ada batasan usia nggak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya? Kalau untuk anak yang lebih kecil, biasanya nanti orang tua yang akan berkonsultasi ke psikolognya. Karena memang kan masih dalam pengawasan dan pengasuhan orang tua. Tapi kalau untuk 17 tahun ke atas, di mana dia sudah bisa mengungkapkan keadaan atau kondisi hatinya, dia biasanya langsung ngobrol. Gitu. Oke. Nah, kemudian semoga ini menjawab ya, Ibu Lucianawati. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Kembali dari Pak Joko, bagaimana menolong anak-anak yang pemalu, tidak mau ambil bagian nyanyi atau aktif di gereja? Nah, biasanya anak yang pemalu ini butuh dukungan yang secara terus-menerus dari orang tua. Jadi, kita lebih mengungkapkan apa sih kelebihannya dia gitu. Terus kita biasanya tanya juga, kenapa sih adik malu, nggak mau nyanyi? Apakah memang dia self esteem-nya itu rendah, atau mungkin dia tidak suka nyanyi, atau ada alasan-alasan lain begitu. Jadi kita harus lebih pribadi ya, tanya ke anak tersebut alasannya kenapa, dan kita tetap dukung apapun yang memang dia mau lakukan, apapun yang dia sudah usaha. Biasanya kan kalau orang malu proses juga ya, nggak langsung wow dia langsung tampil di depan gitu, enggak. Ada proses yang dia harus lalui dan step by step kita harus kasih apresiasi, kalau perlu dikasih reward buat dia gitu, supaya dia tetap ya menebalkan rasa kepercayaan dirinya itu. Ya, semoga menjawab ya Pak Joko ya, dan Ibu Pinkan, bagaimana anak usia SMA jika ada masalah selalu marah-marah dan tidak terbuka? Maaf, ini suara dari mana ya? Oke. Ya. Jadi saya coba untuk menjawab ya. Jika anak itu selalu mudah marah dan tidak terbuka, biasanya anak-anak yang datang ke ruangan konseling saya dengan tipe yang seperti ini, biasanya dia itu tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua. Oh, oke. Nah, makanya ketika orang tua mencoba untuk mengarahkan, mencoba untuk memberi sesuatu yang menurut orang tua baik, dia nggak mau terbuka, dia malah marah, dia malah nggak suka, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sangat perlu ya dari anak kecil, kita itu benar-benar dekat, benar-benar menyayangi, benar-benar memberi perhatian kepada anak kita dan tidak membeda-bedakan. Jadi saya mau cerita sedikit, ada satu klien, dia memiliki adik. Nah, dia merasakan orang tuanya itu sangat berbeda perlakuan. Nah, karena masalah ini, dia akhirnya
ada trauma lain juga sebenarnya ya, tapi dia itu sampai menyakiti diri sendiri, Oh. terus dia ada keinginan untuk bunuh diri padahal dia masih 14 tahun ya. Masih 14 tahun, perempuan, dia punya prestasi yang bagus di sekolahnya. Karena apa? Ya karena itu, karena dia ngerasa orang tuanya tidak menyayangi dia, orang tuanya itu lebih perhatian kepada adiknya daripada dia. Makanya ketika orang tuanya itu ya istilahnya nih kasih saran dia begini-begini, dia selalu marah, dia selalu nggak terima, dia ngerasa bahwa kamu punya hak apa terhadap hidup aku? Kenapa baru sekarang perhatiin aku gitu ya? Dari dulu itu kemana aja gitu. Oh, gitu Jadi ya. ada dendam yang memang dia sudah pendam dari kecil sampai dia SMP yang membuat dia itu nggak dekat ya sama orang tua dan dia sangat ya istilahnya menyimpan sakit hati itu dan susah untuk disembuhin ya. Susah sekali untuk disembuhkan. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu kita harus lebih memperhatikan anak-anak kita dalam segala kesibukan kita, kita harus tetap memperhatikan dia dan memberikan kasih sayang yang tulus karena anak-anak itu sangat merasakan ketika oh orang tuaku itu sayang ke aku itu kayak hanya pura-pura aja, hanya mau dilihat orang gitu. Karena anak-anak sangat bisa merasakan hal itu. Jadi kita coba lihat nih, apakah saya memang udah dekat sama anak kita, apakah saya sudah memberikan perhatian yang cukup kepada anak kita. Nah, kalau memang sudah, ya istilahnya kita sudah dekat, tapi kok anak saya ini berubah perilaku ya, ada apa? Berarti ada faktor lain, kemungkinan karena dia memilih teman sepergaulan yang tidak baik, atau mungkin dia sedang ada dalam masalah di sekolah bersama teman-temannya yang akhirnya dia susah untuk ngobrolin nih ke mama papa gitu. Jadi kalau seperti itu berarti seperti itu kasusnya berarti kita harus mencoba pelan-pelan untuk mendekatin anak kita. Nah, seperti tadi mencoba pelan-pelan. Kemungkinan juga kasus yang ditanyakan oleh Ibu Pinkan ini anak SMA marah-marah dan sebagainya, mungkin tanda kutip dia seperti yang psikolog Yulia bilang bahwa anak-anak itu ada dendam waktu kecil merasa nggak disayang gitu ya. Jadi dia bersikap seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ya ini Bu Pinkan maafkan misalnya terlambat dulu memang gitu sekarang dia jadi marah-marah, bagaimana memperbaiki hubungan ini supaya anak itu dapat merasakan kembali kasih sayang orang tua gitu. Mengembalikan rasa percaya itu bagaimana caranya? Ya, Udah caranya di ada. usia yang SMA ini kan usia yang ya dikatakanlah udah anak-anak udah besar, udah agak susah untuk diatur ya. Nah, apakah masih bisa gitu? Ada bagaimana caranya untuk bisa menarik mereka kembali? Ya, jadi memang perlu usaha yang keras ketika memang anak kita sudah besar dan kita mencoba untuk ya istilahnya meminta maaf kepada anak kita ya. Jadi cara yang pertama adalah kita harus meminta maaf dengan tulus, kita menyadari ya, menyadari kekurangan kita, menyatakan kepada anak kita, kenapa sih mama dan papa itu dulu seperti ini begitu kan? Mungkin karena kurang waktu, kurang pengetahuan, biasanya ada juga ya orang tua yang memang kurang pengetahuan yang akhirnya menyebabkan seperti itu gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa orang tua berlaku seperti itu. Ya, jadi ya ceritakan saja dengan detail, dengan jelas apa yang menjadi kesalahan kita dan kita juga mencoba untuk pelan-pelan mengasihi mereka dengan cara mereka. Nah, cara mereka untuk tiap-tiap anak itu berbeda-beda ya. Iya. Nah, jadi kita harus tanya nih ke anak kita, kamu itu merasa dikasih itu kalau bagaimana? Ada orang yang merasa dia diperhatikan orang tua ketika orang tua ngajak ngobrol bareng, atau ada yang merasa dikasih orang tua kalau orang tuanya itu
membawakan bekal dengan maksudnya orang tua yang masak sendiri, terus orang tua yang menyiapkan bekal gitu. Jadi dari karakter setiap anak atau keinginan dari setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita bisa tanyakan langsung kepada anak kita, apa nih maunya adik itu bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui sebagai orang tua apa yang dimaui anak, kita mencoba untuk melakukan itu dengan sepenuh hati. Intinya adalah dengan sepenuh hati. Oke. Ini sambil menunggu pertanyaan di kolom chat yang belum ada ya. Saya mau melanjutkan. Ini sehubungan dengan pandemi ya dan kesehatan mental dari setiap orang pada masa pandemi ini. Dari pasien-pasien yang datang, kebanyakan itu masalah yang mereka utarakan itu mengenai apa ya? Biasanya mereka stres karena kebanyakan sih yang datang kepada saya itu usia-usia mahasiswa ya. Jadi mereka biasanya stres karena memang tugas yang menumpuk. Terus bisa jadi karena orang tua juga terlalu menekan mereka. Orang tua tuh maunya seperti ini nih, padahal kemampuan saya di bawah itu. Ya, gitu. ya. Gitu. Jadi mereka merasa tertekan, bahkan tidak jarang yang sampai depresi karena tuntutan hidup yang menurut mereka itu terlalu tinggi. Gitu. Jadi mereka tidak bisa memfasilitasi diri sendiri dengan tuntutan yang ada di sekitar mereka. Nah, biasanya mereka juga kurang mendapatkan dukungan yang baik dari orang-orang sekitar. Mereka malah cenderung lebih mengisolasi. Jadi kayak udah dapat masalah gitu kan, terus habis itu mereka jadi menutup diri. Nah, karena sebenarnya kita butuh hubungan sosial ya. Nah, karena itulah mereka jadi semakin overthinking gitu kan. Cemasnya itu semakin menjadi-jadi dan akhirnya muncul keinginan-keinginan yang tidak baik seperti menyakiti diri sendiri, pengen bunuh diri, dan banyak hal lagi. Jadi kita orang tua, kita nggak bisa sepelekan ya apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Bisa jadi menurut pemandangan kita atau menurut pemikiran kita itu masalah yang sepele, tetapi ternyata buat mereka itu bukan masalah yang sepele. Berat gitu. Buat mereka ya? Iya. Oke. Jadi disinilah pentingnya kita ini menjaga kesehatan mental kita ya. Betul. Ya, masing-masing dan kembali nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu banyak kan orang tua. Jadi orang tua sendiri harus menjaga kesehatan mentalnya sehingga dia bisa memberikan dampak kepada anak-anaknya. Betul ya? Nah, seperti yang tadi ada 4 ya, yang dikasih apa tadi? Hubungan sosial, kemudian apa ya tadi ya? Dimensi self care atau yang mana? Iya, dimensi self care. Kalau dimensi self care ada 5, ada emosi, spiritual, fisik, lalu sosial dan mental. Mental, ya. Ini hal-hal ini yang harus dilakukan ya untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita begitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Nah, kemudian ya, ini belum ada pertanyaan lagi. Ini Dok, mungkin ada tambahan sehubungan dengan anak-anak. Oke, saya teringat satu. Ini tadi pertanyaan mengenai anak-anak yang marah-marah. Bagaimana kalau suami istri atau ibu bapak yang tiba-tiba mungkin istrinya jadi marah-marah dengan adanya pandemi seperti ini tiba-tiba, atau suaminya tiba-tiba marah-marah. Bagaimana menjaga hubungan suami istri ini? Karena kan kalau orang tua marah-marah, anak-anak itu stres juga ya. Ya, betul. Jadi untuk menjaga hubungan atau keharmonisan suami istri, biasanya kan perlu komunikasi yang jelas, perlu rasa percaya antara kedua belah pihak ya, dan perlu juga menjaga
keromantisan di antara keduanya. Jadi 3 poin penting sebenarnya ya. Nah, biasanya ketika memang salah satu dari antara ketiga ini kurang terpenuhi, akhirnya dia mudah curiga, kamu kok pulang jam segini langsung marah-marah. Bukannya diem dulu, terus nunggu jawaban yang memang mau dikeluarkan itu apa gitu kan. Nah, jadi ketika memang ada suatu masalah langsung meledak-ledak, nah ada 2 kemungkinan juga. Ketika memang ketiga hal yang tadi di antara suami istri tidak terpenuhi, atau memang salah satu dari antara mereka itu sedang terbebani, jadi sedang terganggu juga mentalnya. Karena ketika kita mengalami stres yang berkelanjutan, nah ketika kita mendapatkan suatu masalah yang sepele, kita itu udah kayak meledak gitu ya. Nah, jadi ada beban yang hari ini ditumpuk, besok ditumpuk lagi, nggak diceritain, dipendam sendiri, emosinya itu tidak diekspresikan. Akhirnya ketika ada satu masalah sepele sebenarnya ya, itu membuat dia menjadi meledak. Jadi makanya saya tekankan perlu sih kita memperhatikan diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita bertingkah laku, bersikap yang baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita gitu. Jadi ketika kita melakukan self care itu bukan berarti kita itu selfish, ya. Bukan berarti kita mementingkan diri kita sendiri, tapi ini demi kebaikan saya, demi kebaikan keluarga saya. Makanya saya melakukan self care. Ya, jadi demi kebaikan untuk semua orang. Jadi kalau masing-masing dalam rumah tangga itu anggota keluarga melakukan self care, maka pasti akan baik-baik semua ya. Ya. Iya kan, betul ya. Harapnya seperti itu. Ya. Di sini di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Hengki Patirani. Bagaimana mengatasi anak yang suka menang sendiri dalam setiap pembicaraan? Nah, berarti biasanya dia tipe anak yang dominan ya. Dominan ya. Nah, tipe anak yang dominan biasanya ini juga dipengaruhi dari orang tua kan, yang namanya karakteristik atau kepribadian anak itu biasanya ada faktor genetik, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dia menjadi seperti itu. Nah, ketika memang anak kita dominan gitu dalam setiap pembicaraan dikatakan ya, berarti kita harus tahu nih celahnya dia di mana. Misalnya ketika membicarakan suatu topik A, dia selalu mendominasi, bahkan topik-topik yang lain juga. Kita harus tahu di mana dia kayak bisa memberikan istirahat atau jeda, baru kita masuk pelan-pelan di situ. Nah, jadi saya hanya memberikan gambaran yang secara umum ya. Jadi ya kalau memang dia lagi ngomongnya menggebu-gebu dan mendominasi percakapan, ya udah kita dengerin aja dulu. Nanti kalau memang dia sudah reda, biasanya dia akan bisa mau mendengar orang lain. Tetapi kalau dia lagi asik, semangat, terus kita timpa lagi dengan sesuatu yang apalagi itu berseberangan dengan pendapat dia, itu malah jadi kayak pertempuran ya, adu ide gitu. Jadi kita harus ketika dia agak reda, kita harus bisa membawa pemikiran dia kepada sesuatu yang mungkin berseberangan dengan idenya dia. Ya. Oke, jadi lebih banyak mendengar ya untuk ini. Memang kadang-kadang mungkin bosan ya bagi orang tua. Aduh, ini anak mau menang sendiri, jadi dia banyak bicara. Tapi terapi yang baik adalah kita memberi contoh dengan banyak mendengar, begitu ya. Dan pastinya dia banyak ngomong nanti capek juga ya. Capek juga dan akhirnya dia mau mendengarkan. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita lanjut kepada penanya berikutnya dari Ibu Sonia Teno, terkait dengan tadi yang psikolog Yulia bilang bahwa pengaruh lingkungan. Bagaimana kita mengetahui bahwa anak kita itu lebih banyak terpengaruh dengan lingkungannya daripada dengan di rumah?
dari apa? Tingkah laku di rumah atau bagaimana? Anak-anak sekarang kan banyak kan lingkungan itu lebih berpengaruh dari lingkungan luar ya. Teman itu lebih berpengaruh daripada lingkungan di rumahnya sendiri. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh lingkungan, kita sebagai orang tua sebenarnya kan sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam rumah tangga. Aturan-aturan apa yang bisa kita ya istilahnya terapkan di dalam rumah tangga. Iya. Dari usia 0 sampai SD lah ya. Itu biasanya prinsip-prinsip kita itu ketika kita makan harusnya berdoa dulu, terus setelah makan kita harus taruh piring kita di tempat cucian dan lain sebagainya. Atau nilai-nilai yang ada di dalam keluarga itu sudah dilakukan secara konsisten. Nah, kita baru dari situ bisa tahu nih, oh biasanya dia itu nurut-nurut aja nih. Iya. Tapi ketika ada suatu saat kok sikapnya dia lain ya, kenapa? Oh, ternyata menurut dia ngomong jorok itu keren menurut dia. Nah, kita bisa langsung luruskan ya, gitu. Nah, memang sih kita akan banyak kaget ketika anak kita itu mungkin baru masuk sekolah. Kan pasti juga ada ya istilahnya pengaruh-pengaruh yang dia dapat dari teman-teman, dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan yang lain. Ketika memang kita sadar bahwa pengaruh itu tidak baik, sebagai orang tua kita harus langsung kontrol. Kita harus kasih tahu, Dek, yang kamu lakukan itu tadi menurut kamu keren ya, kerennya gimana gitu kan. Tapi kalau menurut prinsip yang kita anut di dalam keluarga kita itu tuh tidak alkitabiah, itu kurang baik. Jadi sebaiknya kita melakukan yang begini. Gitu. Jadi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dari lingkungan yang bisa mempengaruhi dia? Kalau kita sehari-hari bergaul dengan anak kita, kita pasti tahu. Oh, ternyata dia gampang banget ya terpengaruh oleh lingkungan, berarti saya harus hati-hati, saya harus tetap membatasi, tetap memberikan prinsip-prinsip yang dianut oleh keluarga dan bisa menanamkan itu kepada anak kita. Gitu. Ya. Jadi intinya kita bisa bergaul dekat dengan anak kita sehingga kita tahu dia ini sedang mengadopsi lebih banyak pengaruh luarnya atau tidak ya. Dan seperti itu ketika kita mendapati hal-hal yang di luar kebiasaan, kita bertanya seperti itu ya. Iya. Baik, kita lanjut kepada penanya berikutnya dari Bu Sonya Tenoh. Ini agak panjang, ini adalah satu permasalahan ya, yang perlu juga untuk mungkin jalan keluar. Ada anak yang sudah berkeluarga, orangnya keras, susah diomongin atau dinasehatin karena dia merasa selalu mencari-cari kesalahan saja. Mau menang sendiri, merasa diri benar, ujung-ujungnya berantem dengan orang tua atau saudara-saudara juga istrinya. Dalam usaha atau bisnis belum sukses, bahkan gagal. Juga rumah tangganya agak kacau. Waduh, ini banyak sekali ya masalahnya. Gimana ya Bu cara ngomongnya supaya bisa nyambung dengan baik dan dia mau dengar omongan orang tua atau saudara? Kayaknya ada beban dan pergumulan dalam dirinya. Ini mungkin orangnya tidak terbuka dengan masalah yang dia hadapi ya. Gimana ini psikolog Julia? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ketika ada anak kita yang memang sudah ya menutup diri dari omongan-omongan, maksudnya hubungan sosial dengan keluarganya, dengan orang tuanya, bahkan dengan istrinya tidak baik, memang saya curiganya dia ada beban tersendiri yang memang dia belum bisa ungkapkan. Jadi ada baiknya mungkin seseorang yang dekat dengan dia, kalau di sini dalam keluarganya atau dalam lingkaran persaudaraan kandung itu dia tidak bisa mendengar, mungkin bisa dari temannya yang menyarankan kepada dia untuk segera mencari bantuan profesional. Supaya apa? Supaya
dia bisa mengekspresikan masalah-masalah, emosi-emosi yang selama ini terpendam kepada profesional, sehingga dia mendapatkan bantuan yang tepat. Dan ketika dia mendapatkan bantuan yang tepat, dia bisa nih untuk mengatasi kegagalannya dalam bisnis, kegagalannya dalam hubungan antara suami istri atau dengan keluarga sekandungnya, keluarga satu darahnya. Seperti itu. Jadi ketika kita tahu nih ada teman dekatnya dia yang memang bisa dia dengar, kita minta tolong dari dia. Jadi cari siapa sih yang dekat ke dia supaya dia mau dengar apa sarannya, dia mau mengerti lebih dalam lagi bahwa dia itu sebenarnya butuh bantuan. Seperti itu sih saran saya, karena susah ya kalau udah ya istilahnya kita udah berkali-kali ngomong, dia tidak mau dengar, bahkan dia sering marah, gitu. Apalagi ketika dia ya istilahnya tidak mau berbaikan dengan keluarganya, dia juga mengalami kegagalan dari sini-situ. Intinya adalah kita jangan judge dulu tentang dia, tapi kita lebih mengasihi dia apa sih sebenarnya yang dia perlukan, gitu. Yang pasti sebenarnya yang dia butuhkan adalah dukungan dari keluarga. Jadi jangan kita terlalu berbicara ke dia itu kekurangan-kekurangannya dia aja. Jadi kita cari apa kelebihannya dia yang bisa membuat dia ngobrol baik dengan kita. Nah, dari situ mungkin bisa jadi itu sebagai suatu jalan supaya dia mau mendengar kita dan berbaikan dengan kita. Iya, betul. Betul sekali. Jadi mesti ada orang yang bisa dekat dengan dia, entah keluarga, entah sahabatnya, yang coba untuk mengerti keadaan dia, gitu ya. Mengerti keadaannya, coba, oh iya, gitu kan. Kadang-kadang kalau orang keluarga, jangan, makanya kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan. Tapi ini ada orang yang, oh iya ya, oh sedih juga ya, kamu kasihan ya. Iyalah, kalau begitu pasti gini, gitu kan misalnya. Jadi dia merasa, oh dia mau didengar. Dan setelah itu berlanjut ya komunikasi, dia akan terbuka dengan masalahnya. Mungkin juga dia nggak bisa mengeluarkan, apa yang nggak bisa bercerita tentang permasalahannya, itu yang membuat dia stres. Dan akhirnya kepada orang lain, kepada orang-orang dia jadi seperti menolak gitu ya. Benar nggak sih? Kayak membentengi diri sendiri. Membentengi diri sendiri. Orang lain. Iya. Jadi akhirnya mental juga deh orang lain ngomong. Iya. Jadi perlu orang yang untuk bisa dekat, mengerti, sampai akhirnya dia udah merasa nyaman dengan orang itu, dia akan cerita, dia akan terbuka. Dan pastinya kita bantu dengan doa, mendoakan keluarga ini, mendoakan orang ini, supaya dengan kita berdoa, mungkin Roh Kudus yang akan menasihati mereka, sehingga mereka boleh keluar dari permasalahan ini. Itu sih, semoga menjawab ya Ibu Sonia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini tanpa terasa kita sudah 1 jam ini berbincang-bincang. Psikolog Yulia Saraswati, bagus sekali sebetulnya ini materi sore hari ini, bagus sekali ya untuk kita semua yang mengalami banyak permasalahan-permasalahan, baik diri kita sendiri, baik keluarga, mungkin di jemaat, mungkin keluarga besar ya. Ini bagus sekali loh, saya suka sekali sebetulnya ini. Sangat disayangkan sekarang sudah banyak yang offline, ya gereja dan sebagainya, jadi yang mengikuti Zoom ini jadi berkurang ya. Namun demikian, pelajaran pada sore ini tetap sangat berharga bagi kita semua. Nah, untuk menutup sesi ini, bisakah memberikan closing statement atau apa untuk kita semua pada sore hari ini? Silakan, Bu Yulia Saraswati. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua pastinya ingin sehat, pastinya ingin berguna dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Makanya kita sangat perlu untuk melakukan self-care, yaitu perawatan terhadap diri kita sendiri, supaya mental kita sehat, mental kita tangguh, dan kita bisa lebih menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Amin. Ya, ini Bu Sonia, apa
Jadi apa suruh dia ketemu psikolog ya? Menurut saya bagus juga untuk ketemu psikolog ya, nanti bisa bertemu dengan Ibu Yulia Saraswati di Rumah Sakit Advent Bandung. Setiap hari apa prakteknya? Setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya, jam berapa? Senin sampai Kamis di jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau hari Jumat hanya sampai setengah 2. Setengah 2. Ya. Jadi bisa bertemu dengan psikolog Yulia Saraswati di Rumah Sakit Advent Bandung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Jadi boleh ke sana bisa ngobrol-ngobrol dan semoga ada jalan keluar untuk masalah ini. Terima kasih sekali lagi Bu Sonya untuk partisipasinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Demikian juga kepada Pak Hengki, Ibu Pinkan, Pak Joko, Pak Ibu Lucianawati. Terima kasih dan kita akan lanjut kepada sesi yang kedua, yaitu motivasi rohani untuk tutup sabat ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Santoso dengan judul Diam, Tenanglah. Jadi kita berdiam dan tenanglah, kita akan mendengarkan motivasi rohani. Silakan Pak Joko. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Angin kencang di sana ya? Ya, di sini hujan, saya pakai jaket karena dingin. Ya, dan mudah-mudahan tidak mengganggu suaranya, tidak terganggu. Iya, saya lihat ombaknya juga keras di sana kayaknya. Padahal di gunung tinggalnya. Baik, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan motivasi rohani dari Bapak Joko. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Judul yang saya berikan pada sore ini adalah Diam, Tenanglah. Apa reaksi kita ketika datang masalah menimpa? Tadi kita sudah dengar ketika pandemi ada masalah kesehatan mental karena banyak masalah yang terjadi, antara lain tadi saya dengar ada masalah perceraian, ada masalah PHK, ada masalah kematian, kehilangan orang yang kita kasih. Dan banyak lagi masalah terjadi. Jika itu terjadi, menimpa kita, reaksi apa yang akan terjadi pada diri kita? Biasanya mengeluh, marah, gelisah, tidak tenang, tidak bisa diam. Bahkan menyerang. Kalau nggak menyerang istri, anak, saudara, salahkan orang lain. Saya tertular gara-gara dia datang ke rumah karena dia tidak pakai masker dan sebagainya. Menyalahkan orang lain, merancang pembalasan. Masa saya hanya yang kena sendiri? Sehingga saya tidak mau divaksin dan sebagainya supaya orang lain juga kena. Bahkan menangis sejadi-jadinya. Bahkan saya dengar tadi mau bunuh diri, bahkan sudah bunuh diri, stres dan sebagainya. Salah satu pertanyaan saya tadi stres ya. Nah, ketika masalah itu terjadi sama kita, kita akan kembali kepada keadaan dunia sebelum dijadikan. Yaitu apa? Tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita. Nah, ini yang kita rasakan. Ketika masalah menimpa, kehilangan orang yang terkasihi, kehilangan perceraian, hilangnya pekerjaan, masalah ekonomi, maka kita akan merasa tidak berbentuk, merasa kosong dan gelap gulita seperti kejadian dunia pada awalnya sebelum dijadikan. Tapi ketika ayat ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita butuh apa? Tuhan berfirmanlah. Baik, di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. Saya mau ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredakan. Ayat 35, pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kemudian mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kemudian ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Baik, coba kita ambil maknanya. Kadang ketika badai itu menimpa kita,
Kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah itu datang. Apakah penyakit COVID, apakah sakit yang lain, apakah masalah rumah tangga dan sebagainya. Saat masalah itu menimpa kita, terkadang kita pun setiap hari berdoa sama Tuhan. Kita mengundang Yesus ada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Tetapi tetap saja masalah itu datang. Bahkan masalah itu menyerang perahu. Tadi ada PHK, rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi dan sebagainya. Kita sedang berproses menuju perahu itu hampir tenggelam. Kita tahu Tuhan ada bersama kita, tapi kita takut. Bahkan kita berteriak kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika masalah itu datang? Kita berteriak, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan tidak peduli kalau kami binasa. Tetapi ketika kita berteriak dalam doa kepada Tuhan, Tuhan hanya berfirman, diam, tenanglah, maka kita akan mendapat apa? Kemenangan daripada masalah itu. Kemudian Tuhan berkata, mengapa Anda dan saya begitu takut dengan masalah yang menimpa kita? Kenapa kita kurang percaya? Jadi saya ada buat siklus atau cara mengatasi masalah tersebut. Tuhan adalah pencipta kita. Ketika masalah itu datang melalui alam, melalui keadaan yang terjadi, menimpa perahu kita, kita hanya perlu berseru dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berfirman kepada masalah ini, agar masalah angin ribut ini boleh diam dan tenanglah. Dan kita harus percaya dan jangan takut. Semoga pelajaran yang singkat ini boleh menolong kita bahwa ketika masalah itu datang, kita butuh Tuhan berfirmanlah supaya kita boleh berbentuk, tidak kosong lagi, dan apa? Menjadi terang hidup kita ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Silakan langsung doa Pak Joko. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, Bapa kami yang bertahta di surga. Walaupun kami sedang melakukan perintah Tuhan, walaupun dalam kehidupan kami selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan tetap mengizinkan perahu kehidupan kami ditimpa angin tofan. Bahkan kapal atau perahu kami berproses sedang menuju tenggelam. Perahu rumah tangga, hubungan suami istri, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang menghantam perahu kami hampir tenggelam. Oh Tuhan, kami berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kami hampir binasa. Tidakkah Tuhan peduli kepada kami? Tetapi kami ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan hanya berfirman, diam, tenanglah, maka masalah itu berlalu. Oh Tuhan, kami manusia yang takut, kami manusia yang kurang percaya, tambahkan keberanian kepada kami dan percaya kepada kami, bahwa kami tahu ada Tuhan bersama kami, dan hanya Tuhan berfirman, maka masalah-masalah kehidupan kami akan selesai. Biarlah kami mulai hari ini lebih percaya dan berani, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber penyelesaian masalah hidup kami. Berkatilah masing-masing kami dengan pergumulan kami, dan Tuhanlah jalan keluar bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko untuk renungan tutup sabat, dan juga pada saat ini saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantung jika ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kata-kata bahagia kepada kedua narasumber. Baik, selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Terima kasih kepada kita semua tentu yang sudah menghadiri kegiatan kita pada sore hari ini, pada Ibu Peggy, dan khususnya juga ini pagi teman kami, Saudari Yuli Saraswati, yang sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman ketika menangani pasien-pasien dalam memberikan edukasi, bahkan juga pertolongan dalam segi psikolog ya, untuk mengatasi problem-problem yang mereka hadapi. Terima kasih juga kepada Saudara Joko ya, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana kita membutuhkan Yesus ketika kita mengarungi perjalanan kehidupan kita di dalam perjalanan di dunia ini. Terima kasih semuanya. Kita tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan edukasi ini bersama Rumah Sakit Advent Bandung pada hari Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.
Ya, terima kasih Dr. Alvin untuk kata-kata bahagianya, dan ini boleh menguatkan kita semua ya untuk lebih semangat dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas kita sepanjang 6 minggu ke depan. Dan kepada seluruh partisipan, tanpa kehadiran Anda acara ini kurang bermanfaat ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di Zoom ID yang sama pada Sabat depan dan juga passcode yang sama dengan narasumber yang berbeda. Dan untuk psikolog Ibu Yulia Saraswati, kembali terima kasih sudah menjadi narasumber dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Dan Pak Joko, terima kasih sekali lagi juga kepada seluruh partisipan yang hadir. Boleh di-unmute, boleh mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Dan berikan juga reaction. Iya, bisa lihat bagaimana ada warna merah-merah. Iya, semua walaupun tutup kamera mereka tetap mendengarkan dan memberikan merah-merah ini kepada kedua narasumber. Terima kasih untuk semuanya. Boleh unmute? Silakan. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia, Pak Joko, Peggy, Terima kasih semua. Dan juga Ya, hitung mundur ya. Pak Joko siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Lambaikan